Legenda asal-usul Danau Toba. Pada zaman dahulu, di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Sumatera Utara, hiduplah seorang petani rajin bernama Toba. Meskipun lahan pertaniannya tidak luas, namun dengan kerja keras dan ketekunan, ia mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Suatu hari yang cerah, Toba memutuskan untuk memancing di sungai. Dengan hati gembira, ia melempar pancingnya ke dalam air dan tak lama kemudian, ia berhasil menangkap seekor ikan yang sangat indah. Ikan tersebut berwarna kuning emas kemerahan, seolah-olah berkilauan di bawah sinar matahari. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ikan yang ditangkapnya ternyata bisa berbicara. Ikan itu memohon kepada Toba agar tidak dimakan dan menawarkan diri untuk menemani Toba dalam kehidupan sehari-harinya. Toba, yang terkejut namun juga merasa kasihan, akhirnya menyetujui permintaan ikan itu. Ia menyentuh ikan itu, dan tak lama kemudian, ikan itu berubah menjadi seorang gadis yang sangat jelita. Toba pun memberinya nama Putri. Putri, gadis jelita yang sebelumnya adalah seekor ikan, membuka rahasia besar kepada Toba. Dengan mata yang berbinar-binar, ia mengungkapkan bahwa dirinya sebenarnya adalah korban kutukan. Kutukan itu diberikan karena ia telah melanggar sebuah larangan. Putri menjelaskan bahwa kutukan itu mengubah dirinya menjadi ikan. Ia harus hidup dalam bentuk ikan, berenang di sungai dan laut, tanpa bisa merasakan kehidupan sebagai manusia. Namun, ada satu jalan untuk membebaskannya dari kutukan tersebut. Ia bisa kembali menjadi manusia jika ada makhluk yang pertama kali menyentuhnya. Ternyata, Toba adalah orang yang pertama kali menyentuh Putri saat ia masih berbentuk ikan. Dengan sentuhan itu, kutukan pun terlepas. Putri berubah menjadi manusia, menjadi gadis yang sangat cantik. Ia berterima kasih kepada Toba karena telah membebaskannya dari kutukan tersebut. Seiring berjalannya waktu, benih-benih cinta mulai tumbuh di antara Toba dan Putri. Mereka saling memahami dan menghargai satu sama lain. Cinta mereka semakin kuat dan akhirnya Putri bersedia menikahi Toba. Namun, ada satu syarat yang harus dipenuhi Toba. Putri meminta Toba untuk tidak pernah mengungkapkan bahwa dia sebenarnya adalah jelmaan dari seekor ikan. Toba menyetujui syarat tersebut dan mereka pun menikah. Pasangan suami istri ini kemudian diberkahi dengan seorang anak laki-laki. Mereka memberinya nama Samosir, sebuah nama yang nantinya akan menjadi legenda di tanah Sumatera Utara. Samosir tumbuh menjadi anak yang sehat dan kuat. Namun, ada satu kebiasaan aneh yang dimilikinya. Samosir selalu merasa lapar. Bahkan, ia mampu menghabiskan makanan dengan porsi 3 orang. Meskipun perilaku Samosir cukup menjengkelkan, namun Toba selalu bersabar. Ia mencoba memahami dan menerima Samosir apa adanya. Suatu hari, kejadian yang tak terduga terjadi. Toba, yang selama ini dikenal sebagai sosok yang sabar, akhirnya kehilangan kesabarannya. Samosir, anaknya, tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Hal ini membuat Toba merasa sangat kecewa dan marah. Dalam kemarahan yang memuncak, Toba tanpa sadar menyebut Samosir sebagai anak ikan. Ucapan itu keluar begitu saja dari mulutnya, melanggar janji yang telah dibuat dengan Putri. Janji untuk tidak pernah mengungkapkan bahwa Putri sebenarnya adalah jelmaan dari seekor ikan. Mendengar ucapan Toba, Putri merasa sangat sedih dan marah. Ia merasa kepercayaannya telah dikhianati. Dalam keadaan yang penuh emosi, Putri berubah menjadi ikan dan melompat ke dalam sumur. Tak lama setelah itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Dari bekas pijakan Putri, air mulai menyembur keluar. Air itu terus mengalir dan semakin lama semakin banyak, hingga akhirnya membuat desa Toba dan sekitarnya terendam. Air itu terus mengalir dan membentuk sebuah danau yang sangat luas. Danau itu kini dikenal sebagai Danau Toba, sebuah danau vulkanik terbesar di dunia. Ketika kekacauan terjadi saat pembentukan Danau Toba, Samosir,
anak dari Toba dan Putri, berhasil selamat. Dengan keberanian dan kekuatan yang luar biasa, ia berlari menuju sebuah bukit yang ada di tengah danau yang sedang terbentuk. Bukit tersebut menjadi tempat perlindungan Samosir dari air yang meluap dan menggenangi desanya. Bukit tempat Samosir berlindung kemudian menjadi sebuah pulau di tengah Danau Toba. Pulau tersebut diberi nama Pulau Samosir, sama seperti nama Samosir. Pulau Samosir kini menjadi salah satu destinasi wisata populer di Sumatera Utara, dengan keindahan alam dan budaya Batak yang khas. Namun, meskipun Samosir berhasil selamat, detail lebih lanjut tentang kehidupan Samosir setelah peristiwa tersebut tidak banyak diketahui dan tidak dicatat dalam legenda. Kisah Samosir setelah peristiwa tersebut menjadi misteri yang tersimpan dalam sejarah. Setelah peristiwa tragis di mana Putri berubah kembali menjadi ikan dan melompat ke dalam sumur, kehidupan Toba berubah drastis. Ia kehilangan istri tercinta dan teman hidupnya, Putri. Lebih dari itu, desanya dan beberapa desa di sekitarnya tenggelam dan menjadi sebuah danau yang sangat luas, yang kini kita kenal sebagai Danau Toba. Toba merasa sangat sedih dan menyesal. Ia telah melanggar janji yang telah dibuat dengan Putri, dan akibatnya, ia harus kehilangan segalanya. Rasa bersalah dan penyesalan mendalam menghantui setiap hari-harinya. Namun, meski hatinya hancur, Toba tetap berusaha untuk melanjutkan hidupnya. Ia berusaha bangkit dari keterpurukan dan memulai lembaran baru dalam hidupnya. Meskipun detail lebih lanjut tentang kehidupan Toba setelah peristiwa tersebut tidak banyak diketahui dan tidak dicatat dalam legenda, namun dapat diasumsikan bahwa Toba harus beradaptasi dengan lingkungan baru dan kehidupan baru tanpa Putri. Ia mungkin juga harus bekerja lebih keras untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan Samosir, anaknya. Toba mungkin harus belajar untuk bertani di lahan baru, mencari sumber air baru, dan membangun rumah baru. Ia juga harus belajar untuk menjadi ayah sekaligus ibu bagi Samosir, memenuhi kebutuhan fisik dan emosional anaknya. Demikianlah kisah legenda Danau Toba, sebuah cerita rakyat yang syarat dengan pesan moral tentang pentingnya menjaga janji dan mengendalikan emosi. Cerita ini juga menjadi penjelasan mengenai asal-usul Danau Toba, danau vulkanik terbesar di dunia yang terletak di Sumatera Utara. Demikianlah kisah ini diceritakan, untuk kebenaran detail kisah tentu kita kembalikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Pemilik kisah kehidupan.